Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pemirsa SJTV dalam program acara Ujar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Salam berjumpa kembali dalam Ujar, Umpam Mengajar. Bersama saya Yusika Riendi dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Lembaga Kepresidenan dengan materi pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengangkatan presiden sebelum amandemen. Kemudian mahasiswa dapat mendeskripsikan pengangkatan presiden sesudah amandemen. Sahabat Ujar, pembahasan awal akan membahas mengenai pengangkatan presiden sebelum amandemen. Pengangkatan presiden sebelum amandemen tentu memiliki sebuah ketidakpastian hukum, di mana arti dari ketidakpastian ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Juga pada saat itu kondisi sosial dan ekonomi masih belum stabil oleh karena baru saja memproklamirkan kemerdekaan. Sejarah mencatat presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada saat itu beliau dilantik sebagai presiden dan wakil presiden atas usul dari Otto Iskandar-Dinata. Dengan proses perjalanan pengangkatan Presiden Soekarno, maka dapat kita lihat bahwa belum adanya sebuah pengaturan akan pengangkatan presiden yang sesuai konstitusi, di mana corak pemerintahan demokrasi ialah pilihan untuk negara Indonesia. Maka apabila ingin mengedepankan demokrasi, tentu hal yang dijelaskan tadi belum menemukan jalan titik terang dari nilai sebuah demokrasi yang dicita-citakan. Karena pada saat itu pelantikannya berdasarkan hasil aklamasi PPKI. Kemudian pada tahun 1967, Presiden Soeharto dilantik sebagai presiden melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Suatu proses pengangkatan atas pelantikan Soeharto ini dilakukan secara pidato pertanggungjawaban oleh Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara yang ditolak oleh MPRS pada tanggal 17 Februari 1967. Masuk kepada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto menduduki posisi tertingginya di mana memiliki dukungan yang kuat baik dari sipil atau bahkan militer melalui TAP MPRS tahun 1968. Semakin kuatnya posisi Soeharto untuk menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno, sekaligus sebagai sejarah lahirnya sebuah Orde Baru. Kemudian setelah 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru, tepatnya pada tanggal 21 Mei 98, Presiden ketiga kita B.J. Habibie dilantik, ya, yang mana saat itu dikenal dengan aksi reformasi demokrasi. Dan pada saat itu situasi politik ekonomi sedang sulit gitu ya. Kemudian presiden mengangkat pada saat itu untuk memerintahkan pemerintahan menjalankan tugas-tugasnya yang begitu banyak. Jadi berdasarkan permasalahan ini dia mengangkat sebuah kabinet reformasi gitu ya oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 22 Mei 1998. Di mana kabinet reformasi ini berisikan 16 orang menteri dan menteri itu diambil dari unsur-unsur militer ya, pada saat itu mungkin ABRI gitu ya, kemudian partai ya, dengan tujuan untuk menjaga agar kondisi moneter kembali normal. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Umpam Mengajar. Nah, seiring berjalannya waktu, sejarah mencatat telah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aturan yang diubahnya ialah terkait pengangkatan dan pemberhentian presiden oleh MPR atas usul DPR, ya. Maksudnya atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
yang mana seorang presiden dan atau wakil presiden untuk dapat diberhentikan harus memenuhi alasan, ya, harus memenuhi alasan seperti korupsi, pengkhianatan, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya. Seperti melakukan perbuatan yang tercela dan juga tidak lagi memenuhi syarat utama sebagai presiden dan atau wakil presiden. Hal-hal yang disampaikan sudah diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian di pasal 7A dan pasal 7B. Selanjutnya untuk pengangkatan presiden dan atau wakil presiden diatur dalam pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan disahkan dengan pasal 9. Adapun pemberhentian yang disampaikan di atas hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari usulan DPR yang nanti hasil dari proses konstitusional, maka jika terbukti bersalah akan ditetapkan oleh MPR dalam proses pemakzulannya. Dalam hal ini, MK pada tugasnya melakukan proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus, di mana dalam pengaturan proses kewenangan yang melekat pada MK diatur dengan sangat eksplisit pada pasal 24C ayat 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memberi sebuah arahan dan tujuan suatu negara dalam berbangsa dan bernegara di dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang menjadi sebuah acuan komprehensif pada bidang-bidang dan aspek kajian baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian proses pengangkatan presiden saat pasca amandemen, di mana sidang umum MPR hasil pemilihan umum 1999 setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka MPR segera melaksanakan proses sidang. Adapun proses sidang umum MPR ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober tahun 1999. Pada proses sidang tersebut yang menjadi ketua MPR adalah Amin Rais dan yang menjadi ketua DPR ialah Akbar Tanjung. Sedangkan pada sidang paripurna MPR selanjutnya Presiden Habibie melakukan pidato. Pertanggungjawabannya yang lalu ditolak oleh mayoritas MPR, yang mana melalui mekanisme voting hanya diperoleh kurang lebih sekitar 322 suara yang menerima, 355 yang menolak, 9 abstain, dan 4 suara tidak sah. Dengan jumlah penolakan yang lebih banyak dari yang menerima, maka Presiden Habibie tidak dapat mengikuti proses pemilu dan akibatnya muncullah 3 calon yang telah diajukan dari fraksi-fraksi yang terdapat di MPR. Ya. Salah satunya Megawati Soekarno Putri, Yusril Iza Mahendra, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Akan tetapi setelah proses berjalan, Parlemen membuat sebuah mosi ketidakpercayaan terhadap Abdurrahman Wahid karena tidak mampu memimpin negara seperti yang diamanatkan undang-undang dan oleh karena itulah maka kekuasaan Abdurrahman Wahid harus berakhir pada tahun 2001. DPR MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan Hamzahas sebagai wakil presiden. Masa kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004. Lalu masuklah ke dalam masa pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004, di mana ini menjadi sebuah sejarah baru terkait pesta demokrasi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung dapat memilih secara transparan, independen, tanpa adanya sebuah keberpihakan. Baik sahabat ujar, dari materi pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen yang disampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan. Menurut sahabat ujar, setelah adanya perubahan pada pengangkatan presiden sebelum dan sesudah amandemen,
Apakah ada perbedaan yang dapat Sobat Ujar identifikasi? Silakan berikan komentar. Kesimpulan materi pertemuan ini, proses pengangkatan presiden dari masa pasca amandemen, baik amandemen 1, 2, 3, dan 4, sudah memiliki aturan yang lebih kompleks dan eksplisit dalam hal pengaturannya, di mana pemilihan umum pada tahun 1999 merupakan hal yang sangat krusial, mengingat pada saat itu krisis kepercayaan dan krisis ekonomi dari berbagai sektor mengalami krisis nyata yang perlu adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan menciptakan atmosfer demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang pada akhirnya saat berlangsungnya proses tersebut, pemilu pada tahun 1999 berjalan dengan baik dan kondusif serta transparan. Sahabat Ujar dimanapun berada, bagaimana sampai di sini, apakah sudah paham? Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Ujar dimanapun berada. Oke, kita tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas atau kegiatan, dan selalu menjaga jarak. Salam sehat untuk kita semua, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.